Biasanya yang sering ngomong menderita siapa? Ibunya. Cerita, ya Allah anakku sulit banget, gak mau dengerin ini tuh. Gak tahu kalau anaknya bisa curhat, dia akan curhat. Aku itu capek dapat emak kayak gitu, kepingin ganti emak rasanya seperti itu. Banyak di antara manusia yang belum memahami nilai dari hidayah Allah SWT. Dia masih menilai segala sesuatu dengan penampilan. Buat dia nikmat yang paling besar itu adalah harta, uang. Ketika engkau bisa punya rumah yang bagus, ketika engkau bisa beli baju yang branded, ketika engkau bisa beli handphone yang terbaru, ketika engkau punya mobil yang mewah, itu nikmat. Padahal itu nikmat paling rendah. Cuma kita nggak paham. Kita itu nggak tahu kalau kita tinggal di tanah yang sengketa. Dimana kalau antum bangun rumah bagus, ternyata tanah itu sengketa, antum akan nyesel. Ya Allah, gimana kata dia. Berapa banyak kita lihat tanah sengketa itu sampai yang sengketa mati dua-duanya, turun ke anaknya, rumah itu belum ditempatin, masih ribut terus seperti itu. Itu orang-orang yang memandang dunia ini segala sesuatu buat dia, padahal enggak, dunia ini nikmat paling rendah. Makanya kalau kita bicara harta, harta dibanding dengan nikmat kesehatan, antum milih mana? Kita itu selalu milih dua-duanya kan. Tapi kita lihat ternyata Allah tidak berikan pilihan dua-duanya. Kita melihat ada orang-orang yang berharta tapi Allah kasih penyakit, dia harus naik kursi roda. Anak pernah ke Lubuk Linggau, naik pesawat, ada salah satu ya kayaknya orang terkaya lah, dia didorong kursi roda sama istrinya yang sudah tua. Lalu ada yang ngomong sama anak, Ustaz, ini salah satu orang terkaya di Indonesia, Ustaz. Dia di sini punya 40.000 hektar. Bayang 40 hektar, 40.000 hektar cuma lahan sawit dia, Ustaz. Di sini dia sebutkan Allahu Akbar, tapi di atas kursi roda. Antum mau kayak gitu? Punya 40.000 hektar tapi di atas kursi roda. Cuma kita enggak, kita selalu melihat harta. Ya Allah fulan kayak gini, ya Allah fulan. Engkau enggak ngelihat fulan yang sedang berbaring di rumah sakit. Enggak, kita enggak mau lihat ke sana. Kita maunya jadi orang yang paling sehat, yang paling bugar, dan jadi yang paling kaya. Dunia enggak kayak gitu loh. Dunia enggak kayak gitu. Subhanallah, ana baca berita ada salah satu orang di Amerika enggak salah, yang dia ingin muda terus, umurnya sudah tua tapi dia ingin muda, dia punya dokter 30-an dokter kalau nggak salah, dia selalu periksa ini, ada ketakutan. Bayangin ya, dia punya harta tapi Allah kasih buat dia kekhawatiran, takut tua, takut sakit. Kita semua takut. Ada yang nggak takut sama sakit? Apalagi emak-emak takut gendut. Kalau makan dia melihat, ya Allah, padahal enak-enak tapi dia nggak dia makan. Itulah, jadi kalau bicara nikmat, ingat nikmat yang kedua itu nikmat sehat. Kita jarang bersyukur dengan nikmat kaki kita. Tapi coba antum punya mobil baru, punya motor baru, alhamdulillah, masya Allah, anda bertahun-tahun ingin motor ini, alhamdulillah dapat sekarang. Wallah, kalau motor itu harganya 1 triliun dibandingkan dengan kaki antum, antum mau dikasih motor 1 triliun tapi 2 kaki antum diamputasi? Antum katakan enggak. Ternyata nilai motor itu baru nampak kalau antum punya kaki. Ketika antum nggak dikasih kaki, kelihatan nilai motor? Nggak kelihatan. Ya, anda butuh kaki naik motor itu gitu loh. Apa gunanya punya motor kalau nggak punya kaki? Ternyata nikmat sehat kakimu itu lebih. Cuma kita nggak bersyukur sama Allah SWT. Makanya tiap pagi dan petang ada sebuah athar doa, tapi doa ini dhaif sebenarnya secara sanadnya. Nabi mengatakan, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarik. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat
yang ada pada diriku atau ada pada siapapun dari hambamu, melainkan itu dari engkau ya. Maka bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur. Maka nikmat sehat, nikmat yang nomor 2, tolong disyukurin. Tiap pagi kalau bangun tidur baca alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Itu di antara doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku kepadaku, mensehatkan tubuhku, dan yang ketiga memberikan izin kepadaku untuk menyebut namanya, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik, nikmat yang ketiga itu apa? Apa jemaah? Habis harta, kemudian sehat, yang ketiga apa? Coba. Fadhal. Nikmat apa? Nomor 3. Nikmat apa? Keimanan itu yang paling tinggi itu. Sebelum keimanan, nikmat apa? Nikmat budak, muda, masya Allah. Jadi yang tua udah gak nikmat lagi. Nah, nikmat apa jemaah? Apa? Aman. Nikmat aman. Apa gunanya antum punya mobil mewah, rumah bagus, punya istri cantik, kemudian antum sehat tapi kondisinya perang, antum tinggal semuanya, nggak ada tuh nikmat. Ketika Allah cabut rasa aman, berantakan hidup kita. Cuma kita nggak bersyukur. Engkau dikasih aman di negerimu, dikasih aman di kampungmu, dikasih aman di Allah. Itu nikmat, kita nggak mensyukurinya, jemaah. Kenapa? Karena kita fokus dengan nikmat yang paling rendah tadi. Selalu fulus, selalu materi. Engkau dikasih nikmat aman, lu keluar, bisa sholat, bisa belanja, anak diantar sekolah. Bayangin kalau antum ada di Gaza sekarang. Anak dapat video ya. Tadi apa? Mereka yang bersembunyi di dalam minimarket ya. Mereka kayaknya belanja. Mereka nungguin, ketakutan mereka di sana, jemaah. Tahu-tahu bom itu sampai ke tempat mereka. Bush. Jadi CCTV itu mati. Habis. Maka tolong kita benar-benar bersyukur sama Allah. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kita itu lebih sering ngeluh. Ngeluh lagi. Seakan-akan hidupnya selalu dikasih bala sama Allah, nggak pernah kasih nikmat. Dan puncak dari nikmat itu iman. Setelah aman itu nikmat iman. Kenapa? Karena iman ini yang membuat segala sesuatu jadi indah. Kalau kita bicara hidup, ya selalu disebutkan seperti roda yang kadang-kala kau di atas, kadang-kala kau di bawah. Kehidupan seperti itu. Kadang-kala kita yang mendorong orang tua kita. Boleh jadi suatu saat kita yang didorong. Hadhil hayat. Hari ini engkau tertawa, mungkin besok engkau menangis. Kita nggak tahu dengan apa yang terjadi. Tapi seorang mukmin semuanya jadi baik buat dia. Dia punya iman itu semuanya beres sudah urusannya. Dia mau dapat informasi apapun, dia mau menghadapi apapun, karena setiap pagi dan petang dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy. Dia ridha sudah sama Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ubali ala madza usbih. Aku tuh nggak peduli besok kayak apa, aku nggak peduli. Dalam kondisi yang aku sukai atau dalam kondisi yang aku tidak sukai. Umar tanya, Malik, Umar kok bisa kayak gitu enggak? Orang kan semua inginnya kondisinya yang dia harapkan kan. Kata Umar, karena aku nggak tahu yang baik buat aku yang mana. Kita ini nggak tahu. Boleh jadi penyakit itu lebih baik buat kita daripada sehat. Penyakit itu menghapuskan dosa, jemaah. Daripada kita sehat kita jalan ke tempat maksiat, Allah kasih penyakit, ternyata itu yang baik buat kita. Cuma tadi kita kadang-kadang nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ini akhir Jumat ya. Tanggal berapa kita? Tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, akhir Jumat, waktu yang mustajab, waktu yang mulia. Kalau antum lagi jenuh dengarkan ceramah ana, antum sibukkan diri berdoa buat saudara-saudara kita di Gaza sana. Doalah. Kalau antum tidak mampu berbuat apa-apa, yaitu yang paling dahsyat yang bisa dilakukan seorang yang beriman. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian mintalah sama aku, pasti aku kabulkan. Pasti sama, pasti. Asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi. Kadang-kala kita doa syarat dan ketentuannya nggak terpenuhi. Seperti orang yang dikatakan dapat bonus, engkau dapat hadiah ya, fadl datang ke kantor. Lupa kalau di bawah ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku gitu loh. Sampai sana, oh ternyata engkau umur 40, itu hadiahnya buat yang umur 39 tahun. Nggak dapat tuh dah. Maka kita harus penuhin syarat dan ketentuan doa itu. Baik, ke materi kita. Apa temanya? Rumahku madrasahku atau madrasahku rumahku? Cuma antum bisa bayangin ya, ada anak lebih betah di sekolahan daripada di rumah. Kenapa? Karena ternyata madrasahnya udah jadi rumah buat dia. Masya Allah. Anda pernah ke satu sekolahan di Surabaya, Masya Allah. Dia cerita, Ustaz, ini anak-anak Ustaz, karena nggak mau pulang Ustaz. Entarlah dijemputnya malam aja kata dia. Sebagian anak kan ingin cepat pulang. Ternyata madrasahnya jadi rumahnya. Nah, yang kita inginkan ini sekarang yang mana? Rumahku jadi madrasah, nggak usah sekolah gitu. Jadi sekolahnya di rumah. Ahibati fillah, kemarin waktu COVID-19 ya, insya Allah semua merasakan kesibukan yang tidak pernah dibayangkan dalam sejarah hidup dia. Bagaimana emak-emak terpaksa jadi guru, harus jadi guru. Karena dia nggak biasa jadi guru, yang jadi korban siapa? Suami. Oh, suami jadi korban. Anda pikir anak-anak kita suami jadi korban juga? Nah, semuanya jadi korban. Pembantu jadi korban, anak jadi korban, suami jadi korban. Ternyata nggak mudah gitu loh ngajarin anak. Makanya orang tua itu paling seneng kalau anaknya berangkat sekolah. Alhamdulillah, berangkat ya cepetannya. Alhamdulillah. Bayangin ya, ketika anak mau pulang, ya Allah, pulang lagi anak itu. Ini perasaan sebenarnya yang salah dari orang tua ya. Ketika dia merasa bebas dengan anaknya berangkat sekolah. Tapi itu realita yang ada. Kita itu kurang menghayati menjadi orang tua. Bisa dibayangkan ya, sekolah itu kapan sih ada jamaah? Kapan ada sekolahan itu? Sebelum kita dijajah Belanda ada sekolahan. Ya, sekolah kayak kita sekarang ya, yang SD nggak ada, dulu ada SR mungkin. Sekolah rakyat itu ya sudah siapa? Ki Hajar Dewantoro yang ya 1900-an kan mulainya. Sebelum itu gimana ya? Orang tua harus ngajarin anaknya, full sama anaknya. Jadi bicara homeschooling itu sebenarnya itu yang terjadi di masa lalu, di mana anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat sebenarnya tanpa dia harus ke madrasah. Dan kalau kita melihat generasi lalu itu SD udah bisa kerja, bahkan nggak lulus SD sudah kerja, bahkan buta huruf pun udah bisa kerja. Kalau tujuan sekolah itu bekerja cari duit, nggak perlu. Long dulu mereka buta huruf. Anak ketemu dengan satu orang, masya Allah ya, orang itu kaya raya banget, dia ngomong, anak nggak bisa baca nggak bisa nulis. Bayangin ya, anak kok bisa bapak kayak gini? Iya, anak itu cuma
bisa tahu sama angka, sama fulus. Jadi dia itu kalau lagi, waktu itu dia sudah mulai ekspor ya, dia ekspor kursi-kursi kayu ya. Pembelinya datang, Ustaz, Anda nggak bisa nulis kwitansi, Anda minta dia yang nulis. Dan Anda nggak bisa baca yang dia tulis itu apa, tapi Anda tahu angka, ternyata dia tambahin angkanya, dia kurangin, Anda paham itu, kata dia. Masya Allah, ternyata dia bisa kaya raya. Kalau tujuan sekolah itu hanya untuk bekerja untuk kaya, terbukti orang-orang dulu nggak sekolah bisa kaya. Makanya sekarang negeri kita itu sudah mulai ingin merombak sistem pendidikan dengan berpikiran apa? Keterampilan. Yang dibutuhkan anak-anak itu keterampilan, keahlian. Bahkan anak tadi di grup para dosen, dia nyeritakan sistem pendidikan yang baru perguruan tinggi itu cukup 5 semester. Bayangin. Sisanya apa? Praktek sisanya. Karena dilihat sekolah 4 tahun 8 semester kurang berguna gitu loh. Lulus tetap nggak bisa apa-apa. Aku mau yang ada itu ijazah buat ngelamar kerja di sini, ngelamar kerja di sini. Ditanya keahliannya apa? Apa ya? Wallahu alam. Dia sampai keahlian diri sendiri nggak tahu, karena tidak pernah dimunculkan. Bahkan sekarang mulai SMK itu mulai digalakkan kembali. Kalau bisa mulai SMP nanti anak itu sudah diarahkan. Ada banyak. Ternyata pendidikan itu bisa jadi gagal karena anak-anak hanya punya ilmu pengetahuan, dan saat ini ilmu pengetahuan ada di sini. Makanya anak ngomong sama mahasiswa, antum kalau mau tanya artinya ini, hukumnya ini, tinggal cari di sana. Tinggal cari, dapat. Mau fatwa siapa? Mau dari madhab apa? Mau tahun berapa yang berkata? Antum bisa cari gitu. Tapi pendidikan itu bukan sekedar transfer knowledge gitu. Bukan sekedar kita memindahkan informasi, nggak perlu. Matematika sekarang nggak terlalu penting. Sudah ada. Makanya sampai di warung-warung kecil tuh jamaah, kita bayar 50.000, belinya 32.000, dia udah nggak inget kembalinya berapa. Tunggu, ya Allah ngomong. Jadi udah terbiasa dengan kalkulator dia. Akalnya udah nggak dipakai lagi. Ya. Jadi bagaimana rumahku jadi madrasahku ya. Bapak-bapak jadi pengawas yang baik. Jadi tolong bapak-bapak kalau bicara rumahku madrasahku ini, kehadiran bapak itu sudah cukup. Kehadiran. Anaknya main, anaknya belajar, dia ada di sebelahnya. Bapaknya mau ngaji kek, bapaknya mau wiritan kek, bapaknya mau pegang handphone, mau jawab apa, pokoknya ada. Itu sudah membantu banget. Tapi terkadang bapak-bapak ini nggak mau diganggu. Dia berada di kamar sendirian dengan komputernya. Ketika ditegur sama istri sama anaknya, aku ini bekerja buat kalian. Makanya nikmat banget ketika belum ada handphone dulu. Ana masih ingat awal ada BlackBerry, ada salah satu perusahaan di Amerika itu menggugat perusahaannya untuk mengembalikan BlackBerry. Karena sebelum punya BlackBerry, mereka pulang ke rumah nggak pernah dihubungin sama perusahaan. Sejak punya BlackBerry, kata dia, yang dikirimin ini loh. Kata dia, kapan kita punya privasi? Akhirnya dibalikin. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kita nggak perlu balikin karena kita beli sendiri. Allahu Akbar jamaah. Maka hendaklah kita sadar bahwasanya ada memang orang tua, baik bapak atau ibu, ada bapak yang al-hadir al-ghaib. Nah, jadi dia itu kalau dikasih absensi bingung dia. Dia mau tulis hadir tapi dia ghaib. Mau tulis ghaib dia hadir, maka tulisnya dia al-hadir al-ghaib. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Ada emak-emak yang sibuk dengan kesibukan dia. Ya, mungkin ada banyak wanita yang ingin apa ya?
ingin eksis dia di dunia lain, karena di rumahnya nggak eksis. Padahal ya ini buat bapak-bapak ini perlu sering memuji istrinya. Kalau engkau tidak suka menyanjung dan memuji istrimu cari pujian di tempat lain. Betul ibu-ibu? Betul nggak betul juga, tergantung imannya gitu kan. Tapi itu terjadi. Jadi ketika seorang ya, dia itu Masya Allah, semua perempuan cantik, dia itu cantik, dia melayani suaminya, dia memberikan segala sesuatu untuk suami, tapi nggak ada pujian dari suami. Ini berkaitan dengan rumahku madrasahku nantinya. Maka kering rumah itu dari cinta. Dan anak-anak kita, anak-anak itu kalau jarang dipuji sama orang tuanya, jarang disanjung sama orang tuanya, jarang dengar kata-kata ya Allah engkau ayu sekali gitu ya, Masya Allah, barakallahu fik, ini itu ya. Itu kalau ada pujian dari luar, Allahu Akbar. Makanya sampai anak-anak, bah, Maryam apa ya supaya banyak followernya ya? Buat apa follower? Anak tanya sama dia. Karena dia lihat fulana banyak followernya, sepupunya dia banyak follower, ya Allah anak ngomong. Jadi dia udah hidup di tempat yang lain. Tapi yang jelas tadi, sanjungan dan pujian itu salah satu tiang di dalam rumahku madrasah. Ahibati fillah, tapi sekarang sudah mulai normal, mulai anak-anak itu menderita nggak ibu-ibu kalau diajarin sama maknya? Nah, biasanya yang sering ngomong menderita siapa? Ibunya. Cerita, ya Allah anakku sulit banget, gak mau dengerin ini tuh. Gak tahu kalau anaknya bisa curhat, dia akan curhat. Aku itu capek dapat emak kayak gitu, kepingin ganti emak rasanya seperti itu. Artinya dia itu juga menderita. Makanya bapak antara ayah, ibu dan anak ini harus paham, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Atasbirun, sabar enggak kalian? Wallah, anak-anak itu menderita ketika dia harus berangkat sekolah. Sama emaknya, ayo ngerjakan PR ini itu, nanti pulang dapat hukuman lagi. Dia menderita sebenarnya. Sang ibu juga menderita, dipanggil ke sekolahan. Ya Allah, gimana caranya Ustaz ya? Ya itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melewati ujian ini. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah faham engkau itu hadir untuk apa. Kalau bicara rumahku, baiti madrasati ya, bahasa Arabnya mungkin baiti madrasati, yaitu berangkat dari kefahaman, kesadaran orang tua bahwa dia hidup itu sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kita ini semua hamba Allah. Taib, ana mau tanya nih, kalau kita punya pekerja di tempat kita, pekerja yang akan kita sayangi, pekerja yang nurut apa yang pintar? Nurut apa pintar? Nurut kan? Gak penting pintar itu, yang penting nurut, dikasih tahu dengarkan. Hamba yang Allah cinta itu yang nurut, bukan yang pintar. Maka kita harus paham, jangan kita jadi orang pintar tapi nggak nurut, apa gunanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kalau bicara khalifah, kita semua ini khalifah. Istri juga, pembantu juga khalifah. Bayangin, jangan dipikir pembantu di rumah kita, sopir di tempat kita bukan khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lu semua orang khalifah. Jangan dipikir engkau aja khalifah. Sampai tingkat yang paling rendah pun itu khalifah. Semuanya, presiden khalifah, tukang sampah khalifah. Bahkan tukang sampah itu, antum nggak kebayang ya,
Atau antum silahkan membayangkan kalau tukang sampah berhenti jadi tukang sampah, nggak ada di muka bumi ini yang menjadi tukang sampah. Kira-kira apa yang terjadi? Ada orang kaya? Nggak ada orang kaya. Semua jadi tukang sampah. Karena dia sendiri yang membuang sampah dia. Nggak ada orang suruh, enggak, afwan, saya jadi pembantu tapi buang sampah, tidak. Mau ngomong apa? Semuanya khalifah jemaah. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi tanggung jawabnya itu ya ada yang besar, ada yang pertengahan, ada yang kecil, tapi semuanya pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Wal amiru ra'in, pemimpin itu seorang amir ya, seorang presiden, seorang gubernur, dia itu pemimpin. Dia daerah kepemimpinan dia luas ya. Di saat kita melihat orang berebut untuk menjadi pejabat, untuk menjadi gubernur, presiden atau apa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu sempat menangis. Dia takut. Kenapa engkau ya Umar? Aku takut, katanya, kalau ada baghlah. Baghlah itu campuran keledai sama kuda. Kalau ada baghlah di sungai Efrat sana, di pinggiran sungai Efrat, yang dia tersandung, aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya engkau nggak ratakan? Itu binatang, baiknya. Gimana tatkala menjadi seorang pemimpin yang tanggung jawabnya 273 juta, 76 juta. Kebayang ya bakal ditanya tentang 270 juta, bayangin. Oke, yang lebih rendah mungkin jadi gubernur. Jakarta ini berapa penduduknya? Berapa? 35. Katanya pagi sama malam beda penduduknya. Nah, ya siang malam beda penduduk Jakarta kan? Iya, lebih banyak siang kan? Nah, bagaimana dia bertanggung jawab jemaah? Dan kalau anda lihat ya, Jakarta polusi, Jakarta ini, Allahu Akbar, bakal ditanya sama Allah, bukan ditanya sama rakyat loh. Bakal ditanya sama Allah, karena Allah yang kasih, yang ngasih jabatan kepemimpinan itu Allah Azza wa Jalla. Makanya yang akan terpilih itu sebenarnya yang ditakdirkan sama Allah. Itu yang terjadi. Maka Allah akan tanya, dan mungkinkah dia bisa menjawab? Jangan. Allahu a'lam. Lalu Nabi lebih rendah lagi. Beliau mengatakan warrajul, nih laki-laki nih, warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan laki-laki itu pemimpin di rumahnya, di keluarganya, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban. Ya, yang punya istri sama anak 3 akan ditanyain tuh. Jangan berharap antum masuk surga, kecuali harus melewatin cek tanggung jawab tentang istri antum. Antum udah ajarin belum istri? Kasih makan yang halal nggak? Antum bangunkan dia untuk sholat apa tidak? Karena kebanyakan kita hanya berpikir ya sandang pangan, apa khalasat, anak kerja capek, ini itu buat istri. Engkau kan dimintain pertanggungjawaban, bukan hanya urusan makan dan minum istri. Istri ini bukan boneka yang kau bisa letakkan di pojok rumah, ya kapan kau mau buang dia buang umpamanya. Enggak, dia punya perasaan, dia punya hati, dia harus dididik. Kalau bicara baiti madrasati, ingat, yang punya peran paling besar di madrasah itu kepala sekolah. Antum kepala sekolahnya. Istri itu guru doang. Guru itu apa kata? Kepala sekolah. Kepala sekolahnya santai, gurunya santai. Kepala sekolahnya suka rapat, anak didiknya Masya Allah, sampai anak punya anak dia ngomong, bah doakan bah. Kenapa? Mudah-mudahan besok gurunya rapat, kata dia. Kenapa? Soalnya kalau rapat pulangnya cepat, kata dia. Sampai dia seperti itu. Gimana nih kalau kepala sekolah sama gurunya suka rapat lagi rapat terus, jadi kapan diurusin anaknya? Maka bakal dimintain pertanggungjawaban antum sebagai seorang suami. Maka sering-sering antum duduk bermuhasabah.
ana ini udah laksanakan nggak ya kewajiban ana sebagai seorang pemimpin di dalam rumah ini? Apakah ana cuma sibuk cari duit, hanya berpikir perut dan yang di bawah perutnya saja? Padahal kehidupan ini ya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mar'ah nih buat perempuan. Wal mar'atu ra'iyatun ala ala baiti zawjiha wa waladih. Dan wanita itu pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dia bertanggung jawab. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban. Sekarang apa yang dilakukan seorang istri? Banyak istri merasa sudah saya lakukan tugas saya. Benar. Kalau memang sudah, alhamdulillah. Kalau merasa sudah, perlu ada auditor. Berapa banyak ya orang yang merasa keuangannya sudah bagus, ketika diaudit ternyata banyak bocornya, banyak bolongnya. Kita di kampus Jember itu selalu datangkan auditor dari luar. Tiap tahun kita datangkan. Ternyata harus ada ini, ya Allah ya, kata mereka. Padahal kita pikir sudah bagus banget, ternyata enggak. Maka di sini perlu kadangkala seorang wanita itu tanya kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Kalau ada ustazah sama ustazah. Makanya suatu hari ketika ada seorang wanita curhat sama Rasulullah SAW, pipinya Imran bin Husain, dia selesai curhat sama Nabi SAW, Nabi tanya, Masya Allah ya, bagaimana kepedulian Nabi sama perempuan ini? Artinya dia yang curhat dulu, dia tanya, Nabi jawab. Selesai itu Nabi baru tanya sama dia, adzatu zaujin anti, engkau udah bersuami? Kata perempuan ini, naam ya Rasulullah. Kaifa anti minhu? Nabi tanya, gimana sikapmu kepada dia? La alu illa ma'ajistu. Aku nggak pernah menyia-nyiakan dia ya Rasulullah, kecuali yang aku nggak mampu. Kan kadang-kala perempuan menganggap kata-kata ini, ya sudah gimana, aku nggak mampu, kemampuanku hanya di situ. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti minhu. Engkau lihat bagaimana, perhatikan bagaimana sikapmu sama dia. Innama huwa jannatuki au naruki. Dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi nggak main-main, jemaah. Akan dimintain pertanggungjawaban. Makanya kalau kita bicara madrasah harus disiapin dulu nih. Kepala sekolahnya dibenerin. Kalau nggak bener, kepala sekolah bisa diganti nggak? Nggak bisa diganti? Gurunya yang diganti. Kok bisa gurunya yang diganti? Bisa, kepala sekolah itu bisa diajukan, tapi mengajukan. Kalau mengganti kepala sekolah itu harus mengajukan kepada dinas pendidikan. Kalau nggak salah, ini kayaknya kepala sekolahnya nggak benar nih, kata dia. Sering goib, sering hadir tapi goib gitu kepala sekolahnya itu. Bisa diajukan artinya. Kemudian gurunya juga bisa diganti. Ingat Nabi Ismail suruh ganti gurunya. Bayangin, suruh ganti gurunya Nabi Ismail. Ketika itu pentingnya ya, ada pengawas ya. Ada pengawas, ada yang diajak curhat. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah alaihissalam ya, mengunjungin Nabi Ismail, datang ke rumahnya Nabi Ismail. Miskin Nabi Ismail, susah hidup. Dia ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya. Datang seorang perempuan, nggak kenal. Artinya ketika nikah juga nggak hadir Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail nikah, Nabi Ibrahim ada di Palestina. Semoga Allah bebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis ya. Nabi Ibrahim tanya, Aina zaujuki? Mana suamimu? Kata dia. Yabtaghi lana. Dia lagi berburu. Dulu di Mekah, bayangin ya, kerjanya itu berburu. Antum bisa bayangin gimana Mekah pada waktu itu. Ada binatang-binatang buruan itu jemaah, lagi berburu. Lalu kaifa aishuki, ditanya oleh Nabi Ibrahim, gimana kehidupanmu? Subhanallah jemaah. Jadi kita itu bisa tahu orang itu baik atau tidak dari, kalau sekarang apa, psikotes ya.
ditanya, diajak ngobrol, ketahuan, oh ini kayak gini, ini kayaknya nggak pantas ini, seperti itu. Ketahuan dari gaya ngomongnya seperti itu. Karena ini nggak kenal, maka cerita sudah. Kalau orang kenal kan kadang-kala jadi malu-malu ya. Tapi waduh ya Allah, suamiku itu kayak apa, hidupku susah, menderita, aduh kondisi kita pokoknya sudah nggak ada baiknya. Oh, kata Nabi Ibrahim, kesian ini anakku ini dapat guru kayak gini. Akhirnya ya sudah, kirim salam sama suamimu kalau datang ya, suruh dia ganti atabatul bab. Anak sampai sekarang masih belum dapat terjemahan atabatul bab. Rumah dulu itu biasanya di depannya itu ada tangganya, rumahnya itu agak naik ya, naik dari tanah, karena dulu tanah ya, mereka biasanya lebih tinggi. Di depannya itu ada kayak yang tempatnya keset gitu, di depan tempatnya. Suruh ganti dia itu yang kata dia. Oh iya kata dia, sudah. Datanglah Nabi Ismail, tanya, kayak ada orang datang kata dia. Oh iya tadi ada orang tua datang. Bayangin ya, Nabi Ibrahim, buyutnya Nabi Yusuf, gimana gantengnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikata dia ada orang tua, jadi dia melihat, memandang itu sudah nggak enak. Jadi orangnya tua, sepuh, udah kayak gini kata dia. Terus dia tanya aja, dia tadi tanya, engkau kemana? Aku bilang kau lagi berburu. Terus saya tentang kehidupan kita, ya aku ceritakan, kita kan menderita hidupnya, susah, sulit, ini itu. Oh, ada istri yang kayak gitu? Ada kan, ngeluh terus. Apa kata? Terus ya dia kirim salam sama engkau, lalu dia pesan supaya engkau ganti tuh atabatul bab itu. Oh gitu, tadi yang datang itu bapakku. Dan atabatul bab itu adalah dirimu, dia nyuruh aku menceraikanmu. Engkau sudah balik ke rumah orang tua. Bisa dibalikin ternyata gurunya. Nah, dibalikin. Akhirnya nikah lagi. Bayangkan, nikah lagi sama kondisinya tidak berubah. Nabi Ibrahim datang lagi, tidak ketemu Nabi Ismail. Pertanda kondisi ekonomi mereka sama aja, nggak berubah. Nabi Ismail nggak ada. Dia bertanya, gimana kehidupan kalian? Ya Allah, senangnya kita hidup, kata dia. Ya Allah, alhamdulillah kondisi kita menyenangkan, kita tentram, kita damai. Terus dia sebut kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Terus tanya, makanan kalian apa? Waktu itu nggak tanya makanannya, sekarang mulai tanya, karena istrinya yang menyebut kondisi mereka seneng gitu. Ya makan kita daging sama air. Daging, mereka nggak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi kalau sekarang orang diet keto itu katanya niru zaman di Mekah dulu, nggak ada. Memang nggak ada padi, nggak ada gandum Mekah, itu nggak ada. Sampai hari ini pun nggak ada datang dari luar. Ya tadi berburu, dari berburu itu dagingnya biasanya mereka olah jadikan qadid, apa yang dijemur itu, dendeng ya, jadikan dendeng sama mereka, itu yang mereka makan. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka di daging mereka dan air mereka. Didoakan. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Ibrahim cuma mendoakan dua itu? Karena itu yang ada. Kalau ada yang lainnya pasti didoakan juga yang lainnya seperti itu. Terus dia kirim salam sama Nabi Ismail dan sampaikan kepada dia untuk jaga tuh, untuk dirawat atabatul bab, depan pintu rumahnya itu. Ah itu. Jadi ingat para wanita, tolong engkau jangan merasa sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Karena kadang-kadang perasaan tidak sesuai dengan realita. Sekali lagi, kenapa Nabi SAW mengatakan kepada bibinya Imran bin Husain, lihatlah bagaimana pelayananmu kepada suamimu, karena dia surgamu atau nerakamu. Artinya kalimat surga dan neraka ini berarti kita harus maksimal banget gitu loh. Maksimal banget. Apa yang harus dilakukan, dilakukan. Dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya juga. Bakal ditanya, engkau kasih makan apa anak-anak itu? Kadang-kala ada emaknya yang diet, anaknya diajak diet juga. Loh, ini anak masa pertumbuhan diajak diet. Itu masalah. Kadang-kala maknya malas masak, ini itu. Tolong perhatikan anak-anaknya suami.
kon anaknya aku juga Ustaz. Iya, ada yang anaknya juga, ada yang bukan anaknya juga. Ada yang kadang-kala suaminya duda bawa anak, itu tanggung jawab. Jangan berpikir enggak, aku nggak bertanggung jawab, dia bukan anakku. Nabi SAW menyebutkan engkau bertanggung jawab atas suamimu dan anak-anak dia, bukan anak-anakmu. Karena tadi suami keluar, anak ini sama siapa? Sama bahasa sekarang ibu sambungnya, sama ibu sambungnya gitu loh. Ya Allah, bicara ibu sambungnya, di Mesir ada anak yang dibunuh sama ibu sambungnya. Disiksa itu anaknya, disiksa sampai mati anak itu. Ana baca berita itu di koran Mesir, bagaimana foto anak itu masih ganteng ya, sampai terakhir foto dia sampai kurus disiksa. Dan kadangkala bapaknya ini nggak memperhatikan anaknya, dia sudah pasrah full sama bu gurunya ini. Kepala sekolah itu tanggung jawab juga ketika ada masalah sama anak didiknya. Selain bu guru yang ditanya, kepala sekolahnya, gimana engkau ini nggak melakukan pengawasan dengan baik? Maka tolong diperhatikan para suami, para istri. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal khadimu, pembantu itu juga pemimpin. Di posisi dia ya, dia umpamanya bagian taman, dia bertanggung jawab, bakal ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala atas pekerjaannya. Jadi jangan pernah berpikir kita beramal di dunia ini, hisabnya ya urusan di dunia sama bos. Enggak, akan ada hisab hari kiamat. Engkau akan dihisab ketika kau bekerja, kau amanat apa enggak, kau kerjakan dengan baik atau tidak. Makanya seorang mukmin itu nggak perlu CCTV, karena dia tahu selalu diawasin sama Allah SWT. Tapi bagaimana menumbuhkan hal itu? Kemudian Nabi SAW menutup hadisnya dengan mengatakan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah. Bagaimana sekarang kita menjadikan rumah kita sebagai madrasah? Kalau sudah kepala sekolahnya siap, gurunya juga siap. Makanya kalau yang siapa yang belum nikah nih? Nah, udah nikah semua? Antum belum nikah? Nah, yang benar kalau milih bu guru nanti. Karena engkau akan dimintain tanggung jawab. Anak itu tidak akan pinter, tidak akan jadi ahli ibadah dengan ibu yang cantik. Karena ibunya cantik, ya Allah aku bersyukur kepada Allah, jadi aku rajin ibadah. Enggak. Tapi dengan ibu yang soleha, anak itu akan ya jadi anak yang soleh insya Allah. Maka orang tua harus memberikan support ya kepada anak-anaknya. Yang pertama harus dilakukan oleh orang tua, memotivasi dan memberikan dukungan emosional buat anak. Jangan kerjanya marah-marah aja sama anak. Kesian itu anak. Tadi yang sampaikan, anak itu juga capek. Anak itu punya keterbatasan. Jangan dipaksa anak itu untuk jadi orang lain. Jangan. Semua anak itu punya kelebihan. Nggak sama kelebihannya. Kadang-kala orang tua maksakan diri ke anak itu apa yang dia nggak mampu. Maka berikan, tadi yang sampaikan, pujian kepada anak itu atas apa yang dia lakukan. Oke, dia memang nggak bisa seperti fulan. Jangan pernah datang ke nama fulan di rumah. Tapi bagaimana engkau memberikan motivasi kepada anakmu bahwa engkau bisa nak, engkau bisa, engkau kuat loh nak, engkau pinter kok nak, engkau alhamdulillah nak. Kalau bicara tahfidz Quran ya, ada anak itu yang 3 kali baca hafal, ada anak yang 40 kali baca baru hafal. Maka jangan engkau samakan anakmu dengan yang 40 kali baca, dipaksain. Enak ini, akalmu kayak apa sih? Masya Allah, nah, astagfirullah. Bagi kalau sudah kayak gitu maknya,
Astagfirullah, astagfirullah. Itu anak sudah merasa dosa banget. Anak hadir di dunia ini hanya nambah dosanya emak anak kayaknya. Enggak, jadi anak itu adalah orang, enggak, aku kepingin target dia 30 juz. Ada yang hanya bisa 3 juz. Jangan dipaksain, dia mungkin punya kelebihan yang lainnya gitu loh. Allah itu udah atur semuanya jadi sempurna. Dengan ada yang jadi ustadz, sampai ada mahasiswa nih datang, dia waktu itu tes lisan, udah lulus dia tes tulisnya. Anda tanya, antum kesini keinginan sendiri? Enggak Ustaz, ibu ana Ustaz. Dia lulus pesantren. Terus antum inginnya apa? Ana inginnya jadi dokter apa dia? Ana nggak ingin Ustaz. Di situ apa ibu anak maksa, dia kepingin anaknya jadi ustadz, katanya ini itu macam-macam. Anaknya baik, masya Allah. Ana ngomong, ana boleh telepon ibu antum? Boleh Ustaz. Ana ngomong sama emaknya. Akhirnya pulang dia aja. Kadang-kala emak ini memaksakan kehendak dia yang anaknya tidak punya kecondongan di sana. Semua harus belajar agama, iya, kita setuju. Semua harus belajar agama, tapi tidak semua harus jadi ustadz. Enggak. Semua harus menghafal Al-Quran, iya, tapi nggak harus semuanya menghafal semua Al-Quran. Artinya menghafal Al-Quran itu termasuk syarat sahnya sholat kita. Kita harus baca Fatihah. Jadi ada yang wajib kita hafal, ada yang sunnah kita hafal. Maka di sini orang tua memberikan motivasi, dia lihat anaknya seperti apa. Dia harus mendorong anaknya untuk menjadi hamba Allah. Ini target bersama, nggak ada yang berbeda targetnya. Targetnya bagaimana anakku menjadi hamba Allah. Tadi jadi hamba Allah yang dokter, jadi hamba Allah yang pilot, jadi hamba Allah yang apa, tapi dia tetap dimanapun jadi hamba Allah Azza wa Jalla. Motivasi dia dari sejak dia kecil selalu dikasih motivasi. Ya kadangkala kita capek, lelah. Nah, cuma tolong orang tua, ketika engkau merasa lelah mendidik anakmu, engkau ketahui anak itu juga lelah dididik sama dirimu. Sama. Kita kan selalu nggak mikir gitu, kita selalu nyalahkan dia. Tadi dia sampaikan, kalau dia bisa ganti emak, mungkin dia kepingin ngajukan, Pak ganti emak yang lain lah Pak. Kayaknya anak bodoh banget sama emak yang ini. Betul loh coba. Makanya kadang-kala dia diajar sama gurunya, dia jadi percaya diri, masya Allah. Tapi ketemu emaknya, aduh bentar lagi sudah salah lagi anak ini. Dia memang bisa menghafal cuma dua garis, ya udah itu. Jangan dipaksain dia harus 5 garis. Ini benar-benar orang tua harus memotivasi. Anak itu punya kelebihan, Allah sudah berikan kepada dia, tinggal bagaimana mengarahkan. Masya Allah, anak punya teman di pondok dulu jamaah. Dia memang nggak cerdas, tapi dia nurut anak itu. Masya Allah, kita lulus, dia jadi pegawai negeri, yang lainnya nggak jadi pegawai negeri. Ternyata dia punya kelebihan di sana. Ketika dia kelebihannya umpamanya komunikasi sama orang, ngomong sama orang, ya sudah kita arahkan ke sana. Dia mau jadi apa nantinya. Maka orang tua tolong jangan menghancurkan perasaan anak. Jangan. Subhanallah, Rasul SAW bagaimana beliau dengan Hasan dan Husain mengatakan, Inna ibni hadha sayyid. Anakku ini pemimpin dia. Ketika itu ngomong tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya, semoga Allah memperbaiki dengan dia 2 kelompok besar yang sedang bertikai. Betul, dia lakukan itu. Jadi anak itu dimotivasi, engkau bisa. Subhanallah ya, Nabi SAW, ini buat para orang tuanya, bagaimana kau menumbuhkan kepada diri anakmu. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang beriman yang kuat, mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kita kalau baca hadis sampai sini, oh berarti yang kuat aja gitu yang dipuji sama Nabi SAW. Enggak, yang lemah pun Nabi puji SAW. Apa kata Nabi SAW? Wa fi kullin khair, dan di semuanya ada kebaikan. Beliau tidak menafikan kebaikan walaupun dia lemah imannya. Kenapa? Dia sudah punya iman gitu.
Paling nggak iman itu jaminan dia tidak kekal di neraka. Orang kalau punya iman itu ada jaminan dia tidak kekal di neraka. Tapi kalau imannya kuat sempurna, ada jaminan dia tidak disentuh neraka. Ada perbedaan. Tapi dalam semua orang beriman ada kebaikan. Nah, ini tumbuhkan di diri anak kita. Anak kita nggak sama semuanya. Oh, fulan seperti ini, fulan kayak gini, fulan kayak gini. Tapi yang jelas wa fi kullin khair. Di semuanya ada kebaikan. Tinggal bagaimana engkau melihat ini fulan kebaikannya di mana. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Engkau bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Apa saja yang bermanfaat. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan. Ya, namanya orang berusaha biasanya dia akan merasakan capek, lelah, ya. Apa kata Nabi SAW? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jadi selalu berusaha tapi nggak lupa minta tolong sama Allah SWT. Nggak mampu ini itu, kok ingat, ya Allah kuatkan aku ya Allah, mampukan aku ya Allah, bisakan aku ya Allah. Wala ta'jaz. Ini pesan yang ketiga. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah, yang mengatakan nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin buat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika engkau disuruh minta tolong sama Allah, terus Nabi SAW mengatakan jangan jadi orang yang lemah. Pertanyaannya, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Maka engkau jangan jadi orang yang ya kalah sebelum perang. Anak ingat sohib kita di Surabaya, dia punya kantor dekat sini kalau nggak salah. Dia kalau nyuruh anak buahnya, kadang-kala anak buah kerja itu kan kalau bosnya datang kan duduknya langsung. Tapi kalau bosnya nggak datang santai ya, cuma musnya diputerin. Tapi kalau bosnya datang langsung dia tegak. Suatu hari dia datang lihat anak buahnya itu semua duduk ya, kayak apa ya? Kayak paku yang awalnya tiduran tahu-tahu cuma berdiri. Kata dia, Syuf, kata dia, kalian nggak usah pura-pura sibuk, nggak usah. Kalian mau santai nggak apa-apa, yang penting kalian bisa datangkan fulus. Tujuannya kerja itu datangkan uang. Engkau tiduran bisa datangkan fulus, nggak apa-apa gitu loh. Daripada tegak gini nggak ada hasilnya gitu. Apa gunanya pura-pura tegak nggak ada hasilnya? Kemudian suatu hari dia suruh salah satu anak buahnya, engkau kerjakan ini ya, dikasih proyek ini, kerjakan ini. Oh pak, nggak bisa pak, kata dia. Engkau dipecat. Selesai sudah. Langsung dia pecat. Nggak ada kata nggak bisa, kata dia. Engkau katakan saya usahakan. Karena orang kalau sudah mengatakan nggak bisa dari awal, ya dia nggak akan pernah berusaha. Karena sudah ada dalam benak dia nggak bisa. Nah, anak kita tuh jangan sampai punya kata nggak bisa. Nah, engkau bisa, nak. Engkau mampu, nak. Engkau punya itu, nak. Terus dimotivasi dia. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa. Jangan doanya tadi minta supaya gurunya rapat gitu kan. Allah, mudah-mudahan gurunya rapat. Dia berarti percaya doa itu mustajab. Maka dia berdoa. Maka bagaimana dia? Selalu kita motivasi, tapi engkau harus berdoa. Nah, minta tolong. Mama dapat tugas dari guru apa, mah berat tugasnya ini, mah enggak, insya Allah mudah lah. Bismillah, engkau bisa. Dan para orang tua, jangan membandingkan dia dengan orang lain. Sakit hatinya, sakit. Bapak-bapak, kalau sama istrinya dibandingkan sama suami tetangga, sakit enggak? Ada ngomong, sakit pak? Masya Allah. Ya Allah, kata dia, mas, itu mas, kata dia, suaminya fulan, masya Allah baik banget, pulang kerja bawain kembang buat istrinya. Mulai dia pikiran kemana-mana, kayaknya mau nambah istri lagi apa, mau ganti istri. Dilihat sakit hatinya dia. Jangan dibandingkan, tapi mintalah sesuatu kepada dia tanpa menyebutkan orang lain. Jadi membandingkan anak dengan orang lain berarti kita telah menanamkan di diri anak kita itu hasad. Jadi kalau kita tahu awal derajat hasad itu bersaing. Awal derajat hasad, engkau harus kayak gini, engkau harus kayak gini.
Makanya ada orang tua, ada anak ini Masya Allah yang datang ke bapaknya, ayah, dia datang bawa rapotnya, ternyata dia nilainya 100 kurang 3, 97. Nah dia, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, tahu-tahu di bawah tertulis ranking 3. Ayahnya ngomong, ranking pertama siapa? Fulan. Kedua siapa? Engkau kok nggak bisa ranking pertama? Kenapa engkau? Ya Allah Syama, ini penyakit orang tua. Bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Dengan diri dia sendiri. Umpamanya dia jadi ranking 5. Nah, engkau kemarin ranking 3, nak. Jadi tidak membandingkan dengan orang lain, tapi dengan diri dia. Engkau punya loh, nak, kemampuan, nak. Engkau punya, nak. Bisa engkau, nak. Makanya yang orang tua harus paham bagaimana mendidik anak. Kadang kita harus beli buku cara mendidik anak. Kita harus dengerin ceramah tentang cara mendidik anak. Karena kebanyakan kita didik anak itu ya hanya warisan dari orang tua ya. Bagaimana orang tua mendidik ya kita lanjutkan. Bagaimana kita dulu dididik kita melanjutkan. Padahal nggak bisa. Nggak bisa sekarang. Ya antum masih ingat lah. Kita waktu sekolah SD yang namanya dada anak ini hijau, sering hijau cuma diciwit sama bu guru itu ya, sampai hijau. Dan kita nggak pernah cerita sama orang tua, karena kalau cerita ditambahin lagi. Kalau guru yang laki, gondek ini biasanya, ya ditarik sampai jinjit, kita jinjit sampai terakhir. Allahu Akbar. Tapi generasi kita berbeda. Generasi kita generasi apa? Strawberry. Dipencet dikit, cret, langsung. Dia cuma indah luarnya doang. Strawberry itu indah luarnya ya Allah, tapi antum gencet dikit habis dia. Tapi orang tua tetap harus ngajarin kuat ya. Ana berharap lah kita memotivasi anak kita itu untuk jadi anak-anak yang kuat. Kasih dia pekerjaan. Habis makan harus dia yang nyuci piring dia sendiri. Jangan pembantu, enggak. Loh kan ada pembantu. Pembantu itu hanya membantu. Engkau yang ngerjakan. Dia yang membantu. Tahu namanya pembantu? Yang ngerjakan siapa? Kayak tukang. Tukang itu ada kan pembantunya kan? Emangnya yang bangun pembantunya? Enggak, tukang yang bangun. Tukang yang katakan ambilkan ini. Dia yang bangun. Anak kita didik untuk hal itu. Dan sekali lagi dia harus kuat dan dalam rangka memotivasi anak kita tuh bapak-bapak, emak-emak nih harus jadi pendengar yang baik. Harus jadi pendengar yang baik. Jadi anak itu mau cerita, dengarkan. Jangan sampai suatu saat engkau mau cari teman untuk mendengarkan ceritamu, gak ada lagi. Mereka sudah pergi. Anak-anak sudah sibuk dengan kawan-kawannya. Karena ayahnya tidak bisa menjadi kawan buat dia. Tadi kalau rumahnya sudah jadi madrasah, anak itu pulang dari sekolah, dia akan duduk sama emaknya, dia cerita. Mak, tadi di sekolah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tadi aku belajar kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kenapa anak TK itu nggak ada takutnya aja? Dikasih pertanyaan, angkat tangan. Dia jawab, dia walaupun salah, ya Allah bagus, kata dia, Masya Allah. Iya, siapa lagi mau jawab terus? Kalau kita udah gede, tanya, aduh, belajar di mana kah? Jadi udah, anak itu terus dikasih motivasi anak itu. Maka jadilah pendengar yang baik. Jangan cuma engkau yang ngasih nasihat dia, jadilah pendengar yang baik. Ya Allah, ya, anak kalau ngelihat anak-anak di rumah ribut sama emaknya itu, ya Allah ya, berat memang. Menjadi emaknya dan menjadi anaknya. Sama-sama berat. Baik, yang kedua, pembentukan karakter. Kalau sekarang anak sempat nulis buku madrasah karakter. Karena negara kita pun sudah beberapa tahun yang lalu ya sudah menggaungkan pendidikan karakter buat anak-anak itu. Karena ternyata di Sukamiskin itu isinya orang pintar semua. Siapa yang pernah masuk Sukamiskin? Anak pernah ke Sukamiskin, ketemu profesor, ketemu doktor. Ya Allah, ini orang pintar semua. Yang ditangkap KPK ini gak ada yang lulus SD ya. Rata-rata orang pintar semua. Masalahnya karakternya tidak terdidik.
tidak terbentuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam diutus buat apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu Nabi SAW diutus. Dan ketika beliau bicara iman, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan yang paling baik, yang paling banyak hafalannya. Maka di sekolah, kita bangun sekolah di Jember itu, anak berulang kali ngomong sama kepala sekolahnya, tolong anak-anak ini jangan dikasih tugas tambahan lagi tentang pelajaran. Kalau mau dikasih nggak usah banyak-banyak, tapi anak-anak itu dikasih tugas yang berkaitan dengan membentuk karakter dia. Tugas dari sekolah. Kan rumah kan sekolah juga tuh dia. Apa tugasnya dia? Untuk membentuk karakter dia. Umpamanya dia, ya anak-anak itu kalau ibunya memberikan contoh, dia bikin teh, kemudian dia bawa buat suaminya. Biasanya emak-emaknya kalau disuruh ngambil air sama suaminya, bun, air bun, dia nggak ngambil air, panggil anaknya, Fulan, ambil air buat bapaknya. Jadi akhirnya anak itu, kok aku disuruh ya? Nanti dia yang paling gede kalau disuruh nyuruh yang paling kecil. Enggak ambil kecil. Jadi anak-anak itu bisa jadi salah mendengar, tapi dia nggak salah mencontoh. Dia nggak salah mencontoh. Dia dengar salah tapi dia mencontoh enggak. Maka tolong bagaimana sekarang tadi sekolah, anak minta dari sekolah ada PR yang berkaitan dengan karakter anak. Suruh apa dia? Suruh bersih-bersih kayak, suruh mijit kakinya emaknya, suruh mijit kakinya bapaknya, ke tempat dia beli sesuatu, ngasih hadiah, apa saja. Subhanallah. Anak punya anak, kadang pulang dari masjid, ketemu bunga-bunga yang jatuh, dia ambil. Anak tanya, buat siapa? Buat Umma, kata dia. Dia mau kasih emaknya tuh bunga. Yang kecil juga sama. Oh, boleh jadi ini di sekolahnya diajarin gitu loh. Artinya dia dididik sekolahan untuk itu. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan pelajaran. Ya namanya pengetahuan itu nggak sekolah pun sekarang bisa diakses dimanapun berada. Kalau bicara ilmu pengetahuan. Tapi mendidik karakter itu tolong rumah juga membantu. Jadi minta kepada sekolahnya. Di buku penghubung minta, Afwan, anak-anak tolong dikasih tugas ini. Soalnya dia kalau tugas dari sekolah, ya Allah, tugas lagi, dia menjalankan. Tapi kalau tugas dari orang tuanya, dia berpikir orang tuanya yang minta dilayani. Padahal kita sedang mendidik dia. Dan disinilah peran ibu bagaimana memuliakan suaminya. Dan peran suami bagaimana menyayangi istrinya. Ada anak yang gak kepingin menikah. Dia udah umur 28 tahun. Dia ngantar, Ustaz, anak kayaknya gak mau nikah, Ustaz. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana penderitaan ibunya, bapaknya KDRT, sehingga anak itu jadi trauma. Kalau sang ibu tidak menghormati ayahnya, nanti dia ini kalau jadi istri nggak akan menghargai suami. Makanya Anda dapat banyak berita lah, jangan menikah sama keluarganya Fulan. Kenapa? Karena di keluarganya Fulan pemimpinnya itu emaknya. Pemimpinnya itu emaknya. Kalau engkau nikah sama dari keluarga Fulan, engkau akan diatur sama istri. Kenapa? Karena nih anak tumbuh besar melihat bapaknya disuruh-suruh sama emaknya. Fulan, itu pakein baju anaknya. Datang suami, iya pakein baju. Jadi ketika anak ini besar tumbuh, oh ternyata jadi istri kayak gitu ya. Itu berbahaya sekali. Jadi karakter dia terbentuk untuk dia yang memimpin, bukan suami yang memimpin. Maka tolong ini perhatikan. Para orang tua ya berperan penting untuk membantu membentuk karakter anaknya yang positif tentunya. Dengan cara memberikan contoh, bukan dengan cara memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan. Sudah cukup di sekolah.
dia dapat tuh. Sekarang di rumah praktekkan, orang tua yang mempraktekkan bagaimana memuliakan orang tuanya, bagaimana menghormatin pembantu. Kadangkala ada orang tua yang marah sama pembantu, keluar kata-kata yang nggak baik, anak itu merekam, dia akan ngomong seperti itu kepada pembantu. Dia akhirnya susah menghormatin orang yang tua. Apalagi kalau bicara memberikan gaji kepada pembantu, selalu tolong orang tua sampaikan, nah ini pembantu ini banyak bantuin kita, kalau nggak ada dia rumah nggak akan bersih, rumah kayak gini. Jadi dia kebayang, oh ternyata dia ini orang paling berjasa di rumah ini, bukan pekerjaan rendah jadinya. Jadi dia akan menghormati dan menghargai. Kemudian ya cerita ini termasuk, mungkin nggak tahu ya orang tua sekarang apa masih cerita ya, tapi orang tua dulu itu selalu cerita sebelum tidur. Anak itu selalu dapat cerita dari ibu ya. Kalau cerita dari bapak nggak ada, cerita dari bapak cerita kerjaan ya. Cerita urusan kerjaan. Makanya ibu-ibu ini harus banyak ilmunya. Kalau tadi kepala sekolah bagaimana dia mengatur, ngurusin, makanya kadang-kadang direktur di rumah sakit itu bukan dokter. Ya bukan dokter. Kalau nggak salah dia memang kuliahnya itu manajemen rumah sakit gitu loh. Dia cuma memanage gitu loh. Nggak bisa jadi dokter sudah seperti itu. Dokternya yang lain, ada dokter yang ahli masya Allah, tapi untuk memanage dia mungkin nggak bisa. Maka tadi bagaimana emak-emaknya ini terus tambah ilmunya, tambah ceritanya, sampai ada kumpulan emak-emak ini lagi makan di warung, di restoran seperti itu. Mereka ngomong, yang pertama ribain orang dia yang bayar, yang traktir. Nggak ada yang ngomong ya, sampai selesai nggak ada. Saya kalau ngomong mesti ngomongin orang gitu. Jadi ketika buka omongan selalu omongan orang, apa nggak ada omongan lain? Tadi bahannya memang nggak ada. Tapi kalau dia suka baca, maka dia ketika ngobrol, insya Allah isinya ilmu semua. Maka tolong orang tua, emak-emak khususnya tadi, engkau suka baca, dengerin, insya Allah manfaat buat anak-anak sehingga karakter dia terbentuk dengan dengarkan cerita yang sering dulu kita diperdengarkan, cerita kancil sama buaya. Baik, yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang positif di rumah. Ada orang tua yang kepingin rumahnya bersih sekali ya mah. Jadi mainan itu sampai ditaruh di atas. Jadi anaknya kalau mau ngambil mainan, dia butuh penderitaan. Dia harus ngambil anak tangga ini itu. Enggak, anak-anak itu butuh bermain. Maka subhanallah, di sekolah di Surabaya itu yang anak kunjungin, dia mengatakan loh, Ustadz, sampai kelas 4 SD dia ceritakan anak itu bermain sambil belajar. Jadi konsepnya bermain sambil belajar. Itu konsep di sekolah itu. Dari kelas 4 sampai SMP kelas 3 itu belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Artinya bermain ini tetap ada. Kemudian ketika lulus SMP masuk SMA itu belajar tidak main-main. Jadi mereka konsepnya seperti itu. Maka orang tua harus tadi ketika dia tahu di sekolah anak itu seperti, di rumah harus dikondisikan. Tempat main mana? Kadang-kadang emak-emak ini males sekarang, wallahu a'lam lagi ya. Mungkin emak-emak masih suka main sama anak-anaknya. Kalau anak lihat dulu ya, anak-anak perempuan itu biasanya mainnya daun pisang. Tahu? Sama artinya pisang dipotongin, jual-jualan dia. Jualan ini, Masya Allah. Dari kecil dia diajarin dagang sudah. Dia main ya itu. Sekarang kan permainan itu udah hilang. Tetap diadakan, walaupun mungkin dengan sarana yang lebih modern, tetap orang tua hadir untuk main. Bukan anaknya dibiarkan main sendiri, enggak. Dan tempat bermain, udah mau rumah itu amburadul kayak apa, biar nanti mau tidur baru diringkesin, diberesin tuh semuanya. Tapi kan ada orang tua yang nggak kuat, dia kotor dikit, wah teriak-teriak sama anaknya. Anaknya mau ke masjid, jangan ke masjid dulu, bersihkan sampai bersih, walaupun telat ke masjidnya sampai bersih, mau kayak gitu. Kesian anak-anak, tolong dikondisikan. Waktu Covid itu, anak sampai ngomong sama istri anak, waktu Covid, anak ngomong, tolong engkau pakai baju seperti bu guru.
Jadi jangan pakai daster ngajarin anaknya ya. Melihat emaknya, emak ini serius nggak ngajarin. Tapi kalau emaknya pakai baju yang rapi, ini itu, ya Allah Ta'ala sini. Jadi dia ngeliat, ya Allah, bu guru beneran nih. Gitu. Jadi anaknya serius gitu. Tolong kondisikan itu di rumah. Kondisikan di rumah, main-main juga bagus. Kemudian bu gurunya juga siap, yang rapi bu gurunya. Kemudian yang terakhir, ya, doa. Anak-anak diajak terus berdoa, memohon kepada Allah, dan orang tuanya terus berdoa ya, ngajarin anaknya tiap pagi, nah kalau berangkat sekolah zikir pagi petang paling enggak ya, orang tuanya duduk sama anaknya baca zikir pagi petang. Ketika anaknya keluar rumah, nah jangan lupa baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dia keluar dari madrasah ke madrasah, rumah dia madrasah, dan madrasah dia boleh jadi rumah dia nantinya juga seperti itu ya. Semoga dengan cara seperti itu Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan.